Baik, berhubung waktu yang sudah jam 9, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang berada dalam diskusi hukum 2021 dengan tema rekonstruksi Perda bernuansa Syariah di Indonesia. Saya Hengki Turnado yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Walaupun secara virtual. Kami selalu senantiasa mendoakan teman-teman, semoga teman-teman diskusi hukum keadaan sehat serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, izinkan saya untuk memulai diskusi pada pagi ini dengan satu pertanyaan mengenai apakah teman-teman sudah mengetahui Perda bernuansa Syariah atau sudah belum atau hanya mengetahui. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dari tematik kita yang sangat biasa tentang Perda bernuansa Syariah serta rekonstruksinya. Bagi teman-teman yang untuk mengetahui Perda bernuansa Syariah, teman-teman diskusi hukum, marilah kita ambil waktu sejenak untuk berdoa sejenak, kita berdoa agar acara ini dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman diskusi serta yang menyaksikan dan juga pihak yang bersangkutan. Dan kita berdoa bagi bangsa dan negara kita agar segera pulih dari pandemi COVID-19. Mari kita berdoa sebagaimana kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman diskusi hukum, kita kedatangan pematik yang sangat luar biasa yang akan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Tentunya agar kita semakin paham mengenai apa itu Perda bernuansa Syariah di Indonesia. Sebelum kita mendengarkan informasi berharga yang akan disampaikan pematik pada pagi diskusi ini, izinkan saya membacakan tata tertib pada diskusi kali ini agar acara kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, teman-teman diskusi hukum dimohonkan virtual menghidupkan kamera video serta mengaktifkan audio pada saat pematik menyampaikan pemateri. Seperti teman-teman yang sudah siap nih belajar, tapi sebelum kita mulai, kami mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan forum RDBH atau Ruang Diskusi Bahas Hukum. Ruang Diskusi Bahas Hukum merupakan wadah ya untuk berdiskusi seputar hukum. Diskusi yang digunakan adalah melalui event-event seperti hal yang kita laksanakan sekarang ini. Sebenarnya sudah ada pematik ini pada karya ini. Kita sapa. Selamat pagi Kak Irham Rahmur. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih ya telah bergabung bersama kita pada pagi ini. Dengan kesibukan beliau dapat menyempatkan waktu. Langsung saja kita bacakan CV mengenai pematik. Nama Irham Rahmur SH, tempat tanggal lahir Bangkinang 12 Januari 1998. Asal Riau,
sosmed yang digunakan yaitu akun IG Irham Pamur. Mengenai pendidikan S1 Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Baik, itulah materi. Untuk menyingkat waktu, akan materi menyampaikan pada bernuansa syariah di Indonesia kepada Kak Irham. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bang Moderator, Bang Hengki. Hengki dia orang Palembang ini bukan? Iya, benar Kak. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada diskusi kita kali ini. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Bang Moderator, nama saya Irham Ramur. Sebelumnya saya juga ingin berkenalan kepada teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu ini teman-teman asal kampusnya dari mana aja nih? USN Kolaka. Di mana itu, Kak Rizka? Kurang terdengar jelas ya, Bet. Dari teman-teman di sini ada yang ini, yang dari Riau? Ada juga ya? Wah. Kalau yang dari Jogja? Atau dari Jawa Barat semua nih, rata-rata? Jawa Barat, Kak. Oh, Jawa Barat ya. Ya. Bogor. Oh, Solo. di sini. Oh, Solo. Solo dekat nih dari Jogja. Sepertinya bersama kita ada juga senior kita, Pak Wayan, sepertinya, yang mungkin sudah lebih dulu belajar hukum daripada kita, gitu ya. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan oleh Bapak Panitia untuk menjadi pemantik diskusi kita kali ini, yaitu tentang Perda Syariah. Jadi yang akan kita diskusikan pada pagi ini adalah tentang rekonstruksi Perda Syariah Perda bernuansa Syariah di Indonesia. Akan saya share screen. Oke. Kepada teman-teman, apakah ini PowerPoint yang saya tampilkan sudah terlihat? Terlihat, Kak. Oke. Baiklah, akan kita mulai. Ya, ada Kak. Rekonstruksi Perda bernuansa Syariah di Indonesia. Sebagai pemantik, untuk menstimulus kita diskusi pada pagi ini, saya ingin mengangkat data yang telah disampaikan oleh Pak Dhani Muhtado. Beliau saya mengutip ini karena menurut saya beliau concern di bidang perda, khususnya perda bernuansa syariah. Sebelumnya beliau telah menempuh background dulu ya, background untuk meyakinkan kita tentang Pak Dhani Muhtado ini. Beliau ini telah menempuh pendidikan S3-nya di Northern Illinois University di Amerika Serikat. Di dalam disertasinya beliau menulis tentang mekanisme penyebaran kebijakan studi perbandingan perda syariah di Indonesia. Jadi dari data ini saya mengambil ini. Menurut Pak Dhani Muhtado ini, pada tahun 2013 saja sudah ada terdapat 422 perda syariah di Indonesia. Jadi di Indonesia ini mungkin sampai sekarang akan bertambah begitu ya, karena akan selalu ada perda-perda yang baru dibuat. Tapi di tahun 2013 saja dari data yang disampaikan oleh Pak Dhani Muhtado ini sudah ada 422. Ternyata perda syariah di Indonesia ini sangat banyak gitu. Lalu Bapak Dhani Muhtado juga mengkategorikan dari sejumlah perda yang telah dia susun dan dia teliti itu ada 7 kategori yang dikategorisasikan oleh Pak Dhani Muhtado ini tentang perda syariah. Pertama yaitu perda syariah bernuansa moralitas. Ada juga tentang zakat, tentang keimanan, keuangan Islam,
pendidikan Islam, busana Muslim, dan lainnya. Yang lainnya itu perda-perda bernuansa syariah yang tidak termasuk 6 kategori di atas, jadi termasuk dalam kategori lainnya. Ini kalau misalkan dari yang disertasinya Pak Dhani Mutado tentang perda syariah begitu ya. Lalu Pak Dhani Mutado juga ini memaparkan tentang distribusi perda syariah per provinsi di Indonesia. Nah, di sini kita melihat data yang menarik. Ternyata di Indonesia punya daerah yang paling banyak membuat perda syariah itu adalah Jawa Barat gitu ya. Yang kedua ada Sumatera Barat, yang ketiga ada Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Setelahnya baru Aceh. Nah, ini menurut kita ini bisa menjadi stimulun untuk kita diskusikan di forum ini. Kenapa Aceh yang dengan keistimewaan yang diberikan kepada dia untuk mengatur daerahnya sesuai dengan syariat Islam itu malah tidak banyak mengeluarkan perda syariah seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan ataupun Jawa Timur. Dari data ini juga jumlah itu sangat jauh ya. Di Jawa Barat misalnya ada 86 perda syariah, sementara di Aceh hanya 25, sangat timpang sekali. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kan bisa memantik kita. Oh, kenapa Aceh yang diberikan keistimewaan untuk menjalankan sesuai syariat Islam aturannya di sana malah tidak sebanyak Jawa Barat membuat perda-perda bernuansa syariah begitu. Menurut teman-teman itu kenapa itu yang dari Jawa Barat tadi itu? Kok bisa seperti itu ya? Teman-teman dari Jawa Barat ada yang tahu alasannya? Mungkin salah satu program gubernur kami, Kak, karena salah satunya kemarin kan Pak Ridwan Kamil memfokuskan untuk melahirkan tahfidz di Jawa Barat, dan dia langsung realisasikan dengan banyaknya pondok-pondok pesantren tahfidz di Jawa Barat. Itu mungkin yang saya tahu. Oke. Berarti keinginan untuk memformalisasikan syariat-syariat Islam dalam peraturan-peraturan perundangan positif khususnya perda itu sangat tinggi ya, karena mayoritas masyarakatnya Muslim juga begitu ya. Iya, betul. Kedua kan memang wakil daripada gubernur kami Jawa Barat memang berlatar belakang kiai juga, mungkin di situ berpengaruh juga, Kak. Oh iya. Oke. Baik. Kita lanjut. Nah, menjadi pertanyaannya itu untuk kita semua, apa itu perda syariah? Menurut teman-teman, apa yang disebut perda syariah itu sendiri? Di sini kita mengangkat perda syariah begitu. Menurut teman-teman aja. Bagaimana? Menurut Kak Rizka Oktavania ya. Menurut Kak Rizka ini perda syariah itu apa sih? Lagi tidak di tempat mungkin ya. Atau teman-teman yang lain bisa membantu. Perda syariah itu sebenarnya apa sih? Mungkin mudahnya ya Kak ya, coba menjawab. Ya. Mudahnya mungkin peraturan publik di suatu daerah yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Oh, oke. Nah, dari pendapatnya Kak Andri tadi, ternyata perda syariah itu ini kalau kita mengutip lagi pendapat Pak Dhani Mutado, ternyata sejalan yang apa disampaikan oleh rekan kita tadi, bahwasanya setiap yang disebut dengan perda syariah itu adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait atau setidak-tidaknya dianggap terkait dengan hukum atau norma-norma keislaman. Jadi yang disebut perda syariah ini menurut Pak Dhani Mutado sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan kita tadi, bahwasanya setiap peraturan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait atau setidak-tidaknya dianggap terkait dengan hukum atau norma-norma keislaman. Jadi yang disebut perda syariah itu demikian. Lalu secara aspek yuridis, kalau kita lihat di dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, pasal 3 ayat 7 menyebutkan tentang perda ini ya. Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atas
di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Terdiri dari peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten ataupun kota, dan peraturan desa. Nah, ini kalau misalkan kita lihat peraturan daerah dari aspek yuridis begitu. Dari apa yang dijelaskan di dalam MPR tadi, ternyata di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sebenarnya tidak mengenal yang namanya perda syariah gitu. Jadi tidak ada yang nomenklatur misalkan peraturan daerah syariah, itu tidak ada. Tapi perda syariah itu adalah pengkonsepan yang dibuat terhadap peraturan daerah yang terkait atau tidak bernuansa syariah di dalamnya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, kita lihat nih yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu apa aja sih? Pertama ada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, kedua ada TAP MPR, ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keempat ada peraturan pemerintah, kelima ada peraturan presiden, ada peraturan provinsi, dan juga terakhir ada peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Ini yang disebut yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tadi tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari sini juga kita lihat, oh ternyata di sistem perundang-undangan di Indonesia kita tidak mengenal yang namanya perda syariah. Perda syariah itu hanyalah pengkonsepan dari setiap peraturan daerah yang di dalamnya memuat atau setidak-tidaknya bernuansa syariah begitu. Lalu selanjutnya secara yuridis, kalau kita lihat lagi kewenangan pembentukan perda bermuatan syariah sama saja dengan kewenangan pembentukan perda pada umumnya. Jadi kewenangan daerah untuk membentuk perda ini sebenarnya sama aja kayak kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya, kayak apa misalnya pengaturan tata ruang di daerah masing-masing dan sebagainya, itu sama sebenarnya. Cuman muatannya saja berbeda. Kalau kita lihat dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang setelah diamandemen kedua ya, di situ dijelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi, Undang-Undang Dasar itu telah mengamanatkan kepada daerah untuk dapat mengatur daerahnya begitu sesuai dengan otonomi daerah. Lebih lanjut dalam ayat 6 juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi setelah daerah itu diberikan asas otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri, daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di daerahnya, sesuai urgensi daerah lah begitu kira-kira. Lalu kalau kita tinjau lagi dari awal mula daerah dapat mengatur peraturan di daerahnya itu, pertama kita bisa temukan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang ini menjadi cikal bakal dasar awal daerah dapat membuat peraturan daerahnya, yang akhirnya undang-undang ini juga diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, lalu diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kalau kita lihat dari 3 undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 contohnya, ini kan lahir setelah Reformasi 98, jadi ada desakan reformasi untuk memberikan keluasan kepada daerah. Menjadi titik balik yang semula pada masa Orde Baru, sistem sentralistik menjadi desentralistik. Jadi pada masa Orde Baru kan kita mengenal bahwasanya setiap urusan di daerah juga menjadi urusan pusat gitu. Jadi daerah tidak banyak dapat mengatur daerahnya sendiri. Jadi setelah reformasi kan dituntut harus ada nih otonomi daerah dan sebagainya. Nah, tekanan-tekanan inilah akhirnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengatur daerahnya. Setelah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di sini negara berupaya memberikan dorongan untuk semakin menekankan upaya desentralisasi. Jadi setelah daerah diberikan otonomi, terus diberi tekanan lagi agar ini lebih cepat terrealisasi. Terus
peran masyarakat mulai dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi setelah otonomi diberikan kepada daerah, daerah dapat mengatur daerahnya begitu sesuai dengan daerah masing-masing, karakteristik daerah masing-masing. Lalu apa yang harus dilakukan? Oh, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 53 itu menjelaskan bahwasanya negara memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan perda. Jadi diharapkan ketika perda itu telah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk perda, lalu perda itu dibentuk sesuai dengan karakteristik daerah tersebut dengan menampung aspirasi masyarakat, diharapkan peraturan-peraturan tersebut nantinya sesuai dengan ketika diterapkan itu sesuai begitu, tepat sasaran juga begitu. Lalu Undang-Undang 32 tahun 2004 juga ternyata telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Di situ undang-undang tersebut upaya desentralisasi semakin kompleks. Jadi pada tahap ini daerah sudah semakin gencar membentuk peraturan daerahnya masing-masing, tapi permasalahan juga semakin kompleks karena hal tersebut. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga diberikan batasan pembedaan kewenangan antara pusat dan daerah, yang mana namanya kewenangan absolut dan konkuren itu ada di dalam pasal 23 tahun 2014. Tujuannya adalah agar tidak adanya tumpang tindih dalam pengaturan kewenangan. Begitulah kira-kira. Terus dalam upaya meningkatkan mutu produk legislasi, ternyata pemerintah pada tahap-tahap ini juga telah berupaya meningkatkan mutu produk legislasinya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian sebenarnya sudah diubah juga menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini untuk membentuk peraturan daerah itu salah satu itu diwajibkan untuk adanya naskah akademik. Dengan itu nantinya di dalam naskah akademik itu kan memuat asas yuridisnya, sosiologisnya, filosofis, sehingga diharapkan peraturan daerah itu mempunyai mutu yang lebih baik lah daripada sebelumnya begitu. Yang setelah aspirasi masyarakat ditampung untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, penyusunan peraturan daerah juga seharusnya kan mengharuskan adanya naskah akademik. Dengan demikian diharapkan perda tersebut lebih tepat guna dan lebih tepat sasaran. Begitulah kira-kira. Nah, kalau kita lihat dari kewenangan tadi ya, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tadi, di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di situ dijelaskan yang mana aja sih kewenangan absolut pemerintah pusat yang tidak boleh diurus atau bukan kewenangan daerah gitu. Ada 6 kewenangan, yaitu pertama politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan keenam adalah agama. Oh, ternyata setiap urusan agama itu sebenarnya teman-teman adalah urusan pemerintah pusat. Jadi bukan urusan pemerintah daerah. Kalau misalnya kita merujuk secara secara yuridisnya begitu ya. Ternyata di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwasanya agama itu adalah urusan pemerintah pusat, bukan dari kewenangan pemerintah daerah, gitulah kira-kira. Lalu dalam penerapannya terdapat berbagai problem dalam pembentukan perda syariah. Saya mengutip dari pernyataan Pak Dirjen Otonomi Daerah, itu Pak Akmal Malik. Dia menyebutkan beberapa alasan daerah membuat perda syariah, yaitu pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena kewenangan itu kan sudah diberikan. Tadi juga dijelaskan bahwasanya dalam pasal 18 UUD 1945 juga diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur daerahnya. Jadi inilah kira-kira. Selanjutnya ada dalam rangka melaksanakan kebijakan perencanaan daerah, pada itu lahir karena dianggap memang kebutuhan dan kondisi lokalitas daerah. Jadi setiap daerah kan punya punya ciri khas pembeda satu daerah dan daerah lain, karena Indonesia kan sangat plural ya. Antara daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau daerah timur lainnya punya
perbedaan sosial masyarakat di sana. Bahkan di pulau pun ada perbedaan antara yang mana Jawa Barat, Jakarta, Jogja, Solo itu kan terdapat berbagai perbedaan lah. Jadi untuk menampung perbedaan-perbedaan tersebut dan tetap bisa mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah, jadi kewenangan itu kira-kira diberikan kepada daerah. Tujuannya agar pemerintah dapat mengakomodir kewenangan-kewenangan di daerah tersebut. Hal ini sering melewati batas urusan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan agama merupakan urusan pusat. Nah, ini tentang kewenangan absolut tadi, teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya agama itu merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Dalam penerapannya, dalam mengatur peraturan daerah khususnya Perda Syariah, seringkali daerah tersebut melewati kewenangan tersebut yang kadang-kadang melewati batas antara kewenangan absolutnya pemerintah pusat dan kewenangan daerah tadi begitu. Ini menurut Pak Akmal Malik seringkali itu terjadi. Lalu saya ambil lagi dari penelitiannya Pak Dhani Mutado, juga dia memaparkan dari Perda Syariah yang banyak ditemui, terdapat problem terkait kualitas perda tersebut. Tidak sedikit di antara perda-perda tersebut yang pasal-pasalnya merupakan copy paste dari peraturan lain yang sejenis. Misalnya bunyi pasal 3 Perda Kota Padang Panjang nomor 7 tahun 2008 serupa dengan bunyi pasal 3 Perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 31 tahun 2003. Ada juga pasal 2 Perda Kota Padang nomor 2 tahun 2010, pasal 2 Perda Kabupaten Purwakarta nomor 3 tahun 2007 dan pasal 2 Perda Kota Cimahi nomor 2 tahun 2008 gitu. Ini terkait tentang mutu perda tersebut begitu ya. Tadi kan kewenangan daerah untuk mengatur daerah peraturan itu terkait tentang urgensi daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing karena punya ciri khas yang berbeda-beda tadi. Tapi kalau kita lihat dari penelitian Pak Dhani Mutado ini ternyata ada permasalahan terkait mutu perda tersebut. Karena menurut Pak Dhani Mutado, dia menjumpai banyak perda yang punya kemiripan atau diduga copy paste dari perda-perda lainnya begitu. Kalau misalkan peraturan daerah itu dibuat sesuai dengan urgensi daerah masing-masing, tapi kok ada sih kesamaan antara satu perda dengan perda lainnya gitu. Dan diindikasikan copy paste lagi karena memang diksinya juga sama begitu, teman-teman. Kalau misalkan ini sesuai dengan urgensi daerah, harusnya kan beda-beda dong. Satu daerah dan daerah lain kan punya sosial yang berbeda juga dan kepentingan yang berbeda-beda juga yang harus diatur begitu. Terus ini menurut Bu Nematul Huda ya. Lebih lanjut, selain dari betapa banyaknya problem dari pembentukan dan penerapan perda syariah, perda tersebut juga sangat sulit untuk diuji. Jadi setelah perda dibuat nih, kalau misalkan ada apa-apa ini juga sulit diuji karena kewenangannya didasarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita lihat ya kan ada di pasal 18. Oleh karena itu, Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk menguji perda tidak memungkinkan untuk mengujinya. Karena apa? Karena kan Mahkamah Agung itu kan cuma bisa menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang atau di bawah undang-undang terhadap undang-undang gitu ya. Itu kewenangannya Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi kan undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu. Jadi kalau misalkan peraturan daerah itu didasarkan, kalau di dalam konsideran itu berdasarkan pasal 18 UUD 1945 kan Mahkamah Agung sukar juga untuk menguji karena itu bukan kewenangan dia lagi kalau misalkan didasarkan kepada undang-undang dasar gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk mengujinya. Sekalipun dipaksa untuk menguji perda tersebut, Mahkamah Agung hanya bisa menggunakan batu uji HAM. Nah, ini yang seringkali dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menguji perda syariah karena kalau kewenangan pemberian kewenangannya dari Undang-Undang Dasar, jadi susah mengujinya. Akhirnya kan tentang HAM lah gitu. Apa-apa yang dilanggar mungkin aja bertentangan dengan HAM dalam penerapan perda syariah tersebut. Nah, itu yang bisa akhirnya dilakukan oleh Mahkamah Agung gitu. Lalu kalau Mahkamah Konstitusi juga tidak mungkin untuk mengujinya meskipun materi muatan perda bersinggungan dengan konstitusi. Tetapi pada di bawah
karena pada syariah itu berada di bawah undang-undang gitu. Kalau misalkan Mahkamah Konstitusi juga akhirnya tidak berwenang kan, karena perda itu kan ada di bawah undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi kan berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar begitu ya. Nah, ini di dalam menguji pun ada kesulitan begitu dalam perda syariah ini. Itu dari aspek yuridis. Selanjutnya kita ingin melihat dari aspek sosiologi hukum. Kita mengutip pendapatnya Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi sudah seharusnya dalam pembentukan peraturan haruslah mengedepankan aspek hukum yang sudah ada di masyarakat agar peraturan tersebut dapat diberlakukan dengan efektif. Oleh karenanya, penduduk mayoritas dalam suatu daerah sedikit banyaknya juga memberikan pengaruh terhadap corak-corak produk hukum di wilayah tersebut. Jadi kalau menurut pendapat Eugen Ehrlich ini bahwasanya hukum yang baik itu harus sesuai dengan hukum yang sudah ada di masyarakat begitu, bukan yang tiba-tiba ada gitu lah atau dipaksakan keadaannya. Kan kalau misalkan hukum itu dibuat tidak sesuai dengan konstruksi masyarakat di daerah tersebut nanti akan sulit untuk diterapkan. Ini juga sejalan menurut pendapat teman kita tadi, bisa jadi alasan kenapa Jawa Barat tadi mempunyai lebih banyak peraturan-peraturan daerah, ya mungkin saja karena itu tadi gitu, upaya positivisasi perda syariah tadi. Ini juga sejalan kalau kita melihat dari pandangan Eugen Ehrlich gitu ya. Selanjutnya pendapatnya Pak Roscoe, dia menyebutkan law is a tool of social engineering. Roscoe menjelaskan bahwa hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum. Sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana merekayasa masyarakat. Jadi hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat. Suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Pak Roscoe. Jadi menurut Roscoe ini bahwasanya hukum itu bisa dijadikan bisa dijadikan untuk merekayasa masyarakat. Contohnya di Indonesia misalnya dulu sebelum pada awal mulanya kan helm itu di jalan raya tidak diwajibkan. Setelah dibuat undang-undang lalu lintas yang mewajibkan pemakaian helm, itu kan salah satu kalau menurutnya teorinya Pak Roscoe ini, law is a tool of social engineering, yang semulanya masyarakat itu tidak ada aturan tentang kewajiban memakai helm, akhirnya dipaksa melalui peraturan perundang-undangan bahwasanya masyarakat yang ingin berkendara di jalan raya harus memakai helm, kalau tidak ada sanksi begitu. Itu kan salah satu fungsi hukum. Kalau menurut teori Pak Roscoe tadi, hukum itu sebagai social engineering begitu. Selanjutnya kita akan melihat yang mempengaruhi pembentukan perda syariah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, otonomi daerah menjadi angin segar untuk memformalisasikan peraturan syariah ke dalam peraturan daerah. Ini teman-teman kalau kita lihat sejarahnya, sebelumnya kan pengislaman itu bukan pertama kali, islamisasi itu bukan pertama kali terjadi gitu. Sebelumnya kita bisa lihat di sejarah ada upaya-upaya untuk menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara Islam, tapi gagal gitu ya. Tapi semangat-semangat itu kan masih tetap ada. Jadi dengan diberikan otonomi daerah dan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah ini menjadi angin segar bagi mereka untuk memformalisasikan kembali peraturan-peraturan yang bernuansa Islam tadi. Lalu kalau dari Pak Dhani Mutado menyebutkan terdapat 3 aktor penting dalam penyebaran proses perda syariah di Indonesia. Pertama ada aktor internal, itu meliputi para pembuat kebijakan di daerah yang mengadopsi perda syariah, bisa terdiri dari DPRD dan pemerintah pemimpin daerah, gubernur
bupati ataupun wali kota yang berwenang membuat perda di daerah begitu ya. Kedua, ada aktor eksternal, itu merujuk pada pembuat kebijakan di daerah yang mengeluarkan perda syariah dan dianggap menginspirasi pemberlakuan perda syariah di daerah lain gitu. Jadi misalkan nih kayak tadi Jawa Barat nih, oh di Jawa Barat ada loh perda tentang zakat, ada loh perda tentang ini. Daerah lain misalnya kita harus buat juga nih kayak di Jawa Barat gitu. Ya ini kalau menurutnya Pak Dhani Mutado dianggap sebagai aktor eksternal tadi gitu ya, yang menginspirasi daerah-daerah lain untuk membuat perda-perda bernuansa syariah juga. Selainnya ada aktor antara. Nah ini yaitu aktor di luar pemerintahan termasuk tokoh masyarakat, akademisi, LSM, media, apalagi tokoh agama dan yang lainnya lah yang tidak termasuk dari aktor internal dan aktor eksternal tadi yang disebutkan di atas. Nah itu dimasukkan ke dalam aktor antara. Dari pembagian di atas, kelompok aktor antara berperan sangat penting dalam perkembangan perda syariah di Indonesia. Kelompok-kelompok Islam dalam kategori antara juga terkadang bertindak sebagai inisiator dalam agenda islamisasi peraturan lokal di daerah. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Jadi begitu. Kewenangan daerah untuk membuat peraturan daerahnya sendiri, lalu kewenangan masyarakat untuk ikut serta untuk bisa dilibatkan secara lisan maupun tertulis dalam rancangan peraturan daerah ini menjadi apa ya? Menjadi alasan juga aktor antara tadi akhirnya mempunyai pengaruh sangat besar untuk dalam pembentukan perda syariah. Aktor antara ini kan aktor-aktor yang mempunyai kepentingan di dalamnya begitu. Misalkan saja kalau kita lihat nih peran aktor antara ini dalam pemberlakuan perda itu bisa kita lihat salah satu contohnya ya teman-teman yang saya ambil yaitu kalau nggak salah saya peraturan daerah Kota Bangkalan nomor 2 tahun 2019 tentang penetapan Bangkalan sebagai kota zikir dan salawat gitu. Itu awal mulanya itu penetapan itu adalah janji politik bupatinya, Bupati Bangkalan pada saat itu. Pada saat pencalonan dia menjanjikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama bahwasanya kalau misalkan dia terpilih dia akan membuat aturan begini-begini. Nah, itu peran aktor antara salah satunya di situ gitu. Masyarakat kan punya bisa secara lisan maupun tertulis atau bahkan di dalam kampanye itu mereka bisa masuk di situ. Kan calon bupati juga berupaya untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Jadi dia mendekatkan kepada aktor antara tersebut. Begitulah kira-kira. Lalu mengutip dari Pak Mahfud MD ya. Beliau berpendapat bahwa Indonesia bukanlah negara agama atau teokrasi. Indonesia adalah religion nation state atau negara kebangsaan yang religius yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban. Jadi tidak boleh ada hukum yang mendiskreditkan minoritas karena upaya untuk melegalkan kegiatan seremonial penduduk mayoritas. Nah ini kalau kita mengutip dari pendapat Pak Mahfud MD, kalau misalkan kita kaitkan dengan rekonstruksi perda bernuansa syariah, kalau menurut Pak Mahfud MD seharusnya peraturan daerah yang bernuansa syariah ini bisa dihindarkan begitu. Karena Indonesia bukanlah negara agama atau teokrasi. Indonesia adalah religious nation state gitu. Tapi bisa saja nilai-nilainya itu secara tidak langsung gitu. Tidak harus sampai mendiskreditkan penganut agama lain di daerah-daerah tertentu. Lalu mengutip pendapat Sajib Turharjo menyebutkan bahwa hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif jika berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ini sejalan dengan yang tadi. Jika melihat dari sini, ini juga bisa berarti bahwa bila masyarakat menghendaki, mereka bisa saja mengajukan hukum yang bahkan mungkin syarat dengan muatan dan nilai-nilai agama
menjadi perda. Inilah kalau kita lihat rekonstruksi perda bernuansa syariah secara sosiologis gitu. Lalu selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman melihat perda syariah, rekonstruksi perda syariah dalam aspek politik hukum. Karena ini juga penting kalau kita melihat satu perundang-undangan gitu. Menurut Pak Mahfud MD, kajian teoretik akademik ilmu perundang-undangan tidak akan pernah terlepas dari aspek politik yang berjalan secara beriringan dengan aspek hukum dalam bingkai politik hukum ketatanegaraan. Lalu menjadi pertanyaan, apa itu politik hukum? Kira-kira menurut teman-teman nih, kan tadi udah direkonstruksikan secara yuridis, sosiologis. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kan undang-undang kan juga sebagai produk politik ya, kira-kira begitu. Lalu menurut teman, apa itu politik hukum? Ada yang bisa jawab tentang apa itu politik hukum? Kira-kira apa sih menurut teman-teman yang disebut dengan politik hukum itu? Mas Rangga Kusuma, kira-kira politik hukum itu kira-kira apa? Maaf Kak Irham, slide-nya Ya. berubah ya? Gimana? Slide-nya nggak maju Kak? Tidak berpindah Kak? Slide-nya nggak maju ya? Berubah. Oke. Sampai slide mana itu kira-kira? Baru slide pertama Kak? Masih pertama, Kak. Oke. Coba. Wah, kirain tadi maju kan? Coba di ini lagi. Oke. Ya sudah Kak. Kira-kira menurut teman-teman apa itu yang disebut dengan politik hukum? Kan kalau misalnya kita membahas tentang hukum sebagai salah satu produk, ya kita tidak bisa melepaskan bahwasanya hukum itu adalah salah satu produk politik gitu. Lalu menurut teman-teman apa sih yang disebut dengan politik hukum? Oke, kalau tidak ada dilanjut aja kira-kira ya. Saya Kak. Nah, gimana? Menurut Sadari apa yang disebut dengan politik hukum kira-kira? Politik hukum itu adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Begitu Kak. Oke. Benar yang disampaikan saudari tadi, bahwasanya kalau kita bicara tentang politik hukum itu ya kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan terhadap pembentukan satu perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan salah satu perda di dalamnya itu kan akan diterapkan. Nah, apa yang akan kita terapkan itulah yang menjadi pembahasan dan politik hukum. Jadi secara tidak langsung itu politik hukum itu membahas tentang apa yang akan diberlakukan dalam peraturan perundangan, apa yang terjadi dalam pembahasannya dan sebagainya. Disitulah kira-kira posisi politik hukum. Kalau kita mencatat dari pendapatnya Pak Patmo Wahyono, beliau menyebutkan bahwasanya politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Gitu. Jadi kalau kita membahas tentang politik hukum itu kita bisa membahas tentang dasar yang menentukan arah. Kira-kira dalam pembentukan perda apa aja nih aspek-aspek yang akan berpengaruh maupun isi dari hukum yang akan dibentuk gitu. Bertanya nih teman-teman, kira-kira slide-nya jalan nggak? Jalan Kak, jalan. Jalan menurutnya Werthalter dalam teori hukum politik menjelaskan bahwa hukum merupakan produk dari
proses politik. Jadi kan kita tahu nih, peraturan perundang-undangan itu adalah produk legislasi. Nah, sementara legislator adalah anggota politik, partai politik tertentu gitu. Di DPR atau DPRD itu kan adalah orang-orang yang berpolitik atau anggota dari salah satu partai politik tertentu yang secara tidak langsung produk hukum juga, kalau menurut Bapak ahli hukum ini menjelaskan bahwasanya, oh, hukum itu juga ini loh, ternyata produk politik juga loh gitu. Hukum dipandang sebagai kategori politik, yaitu sarana untuk mewujudkan keadilan. Lalu kalau menurut Daniel, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Hukum merupakan alat politik dan tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, defensi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi maupun sosial masyarakat. Pada prakteknya seringkali pembuatan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh politik dalam pembentukannya. Nah, kalau misalkan dari Daniel ini terkait tentang rekonstruksi perda bernuansa syariah, kita bisa lihat nih, apa aja sih yang mempengaruhinya gitu. Bagaimana sistem kekuasaan di daerah tersebut, evolusi ideologi politiknya, ekonominya, bahkan maupun sosial masyarakatnya. Seperti misalkan tadi di Jawa Barat, oh, mayoritas masyarakatnya ini beragama Muslim ya, itu juga berpengaruh tentang terhadap rekonstruksi perda bernuansa syariah di daerah tersebut. Tidak hanya itu saja teman-teman, misalkan di daerah Indonesia Timur, di Papua itu ada juga loh sebenarnya perda yang di dalamnya bernuansa Injil, ada juga. Nah, perda-perda tersebut kadang juga disebut sebagai perda Injili, begitulah kira-kira. Nah, kalau misalkan peraturan daerah yang di dalamnya bernuansa Islam itu kita sebut dengan perda syariah gitu. Ternyata sosial masyarakat sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan daerah di suatu daerah. Lalu Pak Sajib Turharjo nih terkait tentang politik dan hukum. Tadi seringkali kita tuh bertanya, kan hukum adalah produk politik, sementara partai politik itu diatur juga di dalam hukum gitu. Jadi kalau menurut Pak Mahfud ini menjelaskan, apakah hukum itu apakah hukum itu mengukur terhadap politik atau politik mengukur terhadap hukum itu? Kewenangannya kan ini sangat sangat saling berkesambungan lah kira-kira. Nah, kalau misalkan pendapat Pak Sajib Turharjo, perundang-undangan sebagai produk legislasi tidak terlepas dari politik. Konfigurasi politik dalam pembentukan perundang-undangan membuka peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Interaksi yang kuat antara hukum dan politik menurut Sajib Turharjo, bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Nah, kalau menurut Pak Sajib Turharjo nih terkait dengan hubungan antara politik dan hukum, oh ternyata dalam prakteknya seringkali politik itu lebih diutamakan daripada hukum itu sendiri gitu. Akhirnya hukum itu akhirnya dikesampingkan. Maka kita lihat sering kita jumpaikan produk hukum yang syarat kepentingan partai atau golongan tertentu. Mungkin ini sejalan dengan pendapat Pak Sajib Turharjo. Nah, terakhir nih menjadi pertanyaan bersama nih setelah kita paparkan tentang rekonstruksi perda bernuansa syariah di Indonesia, baik secara yuridis, sosiologis dan politik hukumnya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, pertama itu bagaimana sih pandangan teman-teman tentang perda bernuansa syariah? Kira-kira bagaimana menurut teman-teman nih? Pak moderator, slide-nya jalan nggak ya? Jalan nggak? Belum jalan. Nah. Oke. Nah, ini nih pertanyaan pertama, bagaimana pandangan teman-teman tentang perda bernuansa syariah di Indonesia? Kira-kira bagaimana kalau menurut teman-teman nih tentang perda syariah? Apa sih yang disebut dengan pandangan teman tentang
setelah kita kita paparkan tentang rekonstruksi Perda Bernuansa Syariah, lalu bagaimana pandangan teman-teman tentang Perda Bernuansa Syariah? Menurut teman-teman bagaimana? Ada yang Pak Andri atau Mbak Agi? Bagaimana sih pandangan teman-teman tentang Perda Bernuansa Syariah? Bismillah, coba jawab ya Kak ya. Ya. Ya, kalau menurut pandangan saya tentang Perda Syariah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Pak Irham tadi, yang pertama kan tadi kan dikatakan bahwa ketika kita membuat Perda Syariah itu kan bisa dilihat dari berapa banyak masyarakat yang beragama Muslim itu sendiri. Dalam artian ya ketika itu yang menjadi catatan pertama lah bagi saya itu ketika memang masyarakat yang beragama Muslimnya itu unggul di suatu tempat, maka ala kulli hal nggak menjadi permasalahan. Itu yang pertama. Kedua, ya karena kan kita memang kalau nggak salah itu dalam ilmu perundang-undangan kan ada rangkaian hukum ya Kak ya, mulai dari undang-undang ya kan, Undang-Undang 1945 yang tadi disebutkan, kemudian KMPR, Undang-Undang RU dan lain sebagainya. Kalau nggak salah dengan istilah itu vertikal itu kan artinya Hierarkinya apa? ya. Hierarkinya kan yang penting kan kalau ini pelajaran yang saya terima dari dosen-dosen saya, ya selama kita tinggal di Indonesia ya tetap peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Toh Pancasila kita mengatakan yang paling pertama dan yang paling atas itu ketuhanan yang Maha Esa, walaupun di dalam tafsirnya itu mereka menafsirkan dengan sendiri-sendiri. Menurut orang yang beragama Islam ketuhanan yang Maha Esa di situ Allah Subhanahu wa taala. Menurut orang non-muslim ini. Itu jadi yang paling terpenting bagi saya dikembalikan kepada berapa banyaknya mayoritas yang ada di dalam suatu daerah tersebut. Ketika misalkan mohon maaf seperti misalkan contohnya Jawa Barat, ya wajar ketika Jawa Barat unggul di nomor 1 karena tadi yang Kakak Irham katakan memang kami di Jawa Barat lebih unggul masyarakat yang beragama Muslim, sehingga ya Perda Syariah itu berjalan dengan sendirinya dan berjalan saja, tidak ada problematika di dalam realisasiannya. Mungkin akan berbeda ketika Perda Syariah itu dipaksakan, di mana di dalam ruang lingkup daerah tersebut itu Muslim itu menjadi minoritas. Tapi kan ketika mayoritas itu pasti akan berjalan saja seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, itu pendapat dari Mas Andri ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari yuridis dalam penerapan Perda Bernuansa Syariah di daerah itu sejalan dengan hierarkinya, itu ada diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam pasal 18, terus di dalam undang-undang juga ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 itu menjelaskan tentang kewenangan daerah untuk Perda Syariahnya begitu. Tapi menurut Mas Andri nih, misalkan aja di Jawa Barat, kira-kira apakah penerapan Perda Syariah ini tidak mendiskreditkan kaum minoritas di daerah tersebut gitu? Belum mengkaji Kak, insya Allah habis webinar ini saya coba baca-baca dan cari informasi. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari penerapan Perda Syariah itu seringkali mungkin dapat juga kita jumpai di dalam perda-perda tersebut ada yang mendiskreditkan minoritas di daerah tersebut, atau bahkan penerapan perda itu bahkan terlalu menekankan. Ada juga terdapat misalkannya di Kabupaten Rohul itu saya pernah menemukan bahwasanya di daerah tersebut, di kota Rohul itu diwajibkan kepada pegawai negerinya untuk sholat berjamaah. Salah satu contohnya diwajibkan kepada pegawai negeri untuk sholat berjamaah di salah satu masjid center di sana gitu.
itu wajib. PNS-nya ataupun honornya wajib. Kalau misalkan kedapatan 3 kali dan tidak sholat zuhur dan asar berjamaah di masjid tersebut, itu bisa diberikan konsekuensi bahkan pemotongan upah bulanan di luar dari gaji pokok gitu. Bahkan sampai 100% pemotongannya itu. Oh, ternyata penerapan perda-perda Indonesia Syariah ini seringkali melanggar hak asasi manusia gitu. Kalau misalkan dilihat dari HAM-nya begitu. Makanya Mahkamah Agung yang berwenang menguji tadi akhirnya menguji perda-perda Indonesia Syariah ini seringkali diarahkan kepada norma nilai-nilai hak asasi manusianya begitu. Kalau misalkan memang secara yuridis memang ya dibenarkan, tapi kan seringkali nih kalau misalkan teman-teman melihat lagi, mengkaji, mungkin kita pelajari bersama lagi itu kadang-kadang kita menemuilah perda-perda yang terkadang melanggar dari nilai-nilai HAM gitu. Kalau misalkan kita lihat dari aspek HAM. Selanjutnya pertanyaannya, apakah perda syariah ini baik atau buruk kira-kira? Kalau menurut teman-teman nih. Kan tadi kita udah lihat nih. Oh, kalau misalkan perda itu kan dibuat sesuai dengan rekonstruksi sosial masyarakat di daerah tersebut. Kan kalau misalkan mayoritasnya muslim ya wajar dong peraturannya dibuat sesuai dengan peraturan yang bernuansa Islami juga begitu. Atau bagaimana? Itu sebenarnya baik atau tidak begitu. Ini sekedar untuk menstimulun aja kan. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Menurut teman-teman apakah perda syariah ini baik atau buruk? Kira-kira begitulah. Dalam pandangan apa dulu, Kak? Bebas. Ini kan setiap orang kan punya perspektif memandang perda syariah, gitu kan? Ya, kalau dikatakan bebas dari cara pandang apanya ya karena kami atau kita yang beragama muslim mendukung saja, dan apabila pertanyaannya baik atau buruk ya saya pasti menjawab baik. Wa kullu minallah khairun, setiap peraturan yang datang dari Allah itu baik. Iya. Seperti itu aja sih, Kak. Ya gitu ya. Teman-teman lain? Mas Andri aja nih. Teman-teman lain ada yang ingin berpendapat juga? Dipersilakan. Oke, dilanjut aja lah gitu ya. Ini terakhir nih, sebelum penutupan kita. Pertanyaan untuk menstimulun kita berikutnya itu adalah, menurut teman-teman bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur peraturan yang bernuansa syariah ini? Kan tadi ternyata loh teman-teman perda syariah ini kan nilai-nilainya diatur sesuai dengan syariat Islam. Tapi seringkali kalau misalkan kita pelajari lagi itu kayak tadi, ternyata kalau misalkan dilihat daerah kan beralasan nih dibuatnya perda syariah ini sesuai dengan urgensi daerah, bahwasanya daerah ini nih harus dibuat peraturan seperti ini nih. Misalkan saja di Jawa Barat misalnya itu dulu ada perda yang mewajibkan siswa-siswinya untuk berbusana muslim gitu, atau perempuannya bahkan berjilbab, baik itu non muslim ataupun muslim itu diwajibkan pakai jilbab. Itu di Sumatera Barat, sorry. Itu ada kewajiban seperti itu gitu kan. Apakah ini urgen untuk sampai mengatur ke ruang-ruang privat tersebut? Lalu kalau misalkan kita lihat lagi nih kan kayak kalau dibilang urgen kok ada sih daerah-daerah yang perda-perdanya itu, perda syariah itu copy paste dari daerah lain begitu kira-kira. Menurut teman-teman bagaimana tentang ini? Bagaimana seharusnya dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur peraturan yang bernuansa syariah di daerahnya masing-masing? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Atau Pak Moderator nih kira-kira? Menurut Pak Moderator gimana nih?
Bang Hengki. Gimana Bang Hengki? Menurut Bang Hengki, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut untuk mengatur perda-perda bernuansa syariah? Apakah harus memang diformalkan dalam bentuk aturan, oh ini harus ini, atau secara tidak langsung saja atau tersirat saja atau bagaimana? Ya baik, mungkin dalam untuk untuk pemerintah daerah untuk mengatur bernuansa Islam tentu sudah berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan seperti halnya pengaturan tentang yang bersyariah. Nah, tentu itu tidak merugikan agama lain, seperti itu kan. Kontribusinya itu membangun sistem hukum nasional, meskipun dia berbasis Islam, yaitu bagi pemeluknya agama Islam. Tapi untuk agama lain tidak merasa dirugikan, Nah, sebab sistem itu membangun sistem hukum nasional, seperti itu. Mungkin itu, Kak. Oke. Oke lah, terima kasih. Atau ada yang lain? Atau kita cukupkan saja? Oke, mungkin kita cukupkan sampai di situ. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Irfan. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat ataupun secara langsung. Silakan. Izin bertanya Kak Irfan? Ya, silakan. Ya, silakan. Bang Andri. Ya, Bismillah. Tadi saya ucapin terima kasih dulu buat Kak Irham yang udah nambahin ilmu nih ke saya. Mudah-mudahan selalu ditambah dan disekolahkan untuk menyebarkan ilmunya. Tentang perda syariah itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa memang secara yuridis itu perda syariah itu kan didukung dengan pasal 18 dan Undang-Undang 24 ya Kak Irham ya. Ya. Nah, pertanyaannya itu apakah di suatu daerah atau para pemimpin daerah ketika akan membuat perda syariah yang akan diterapkan di daerahnya itu, apakah perlu mendapatkan izin daripada daerah yang lebih tingginya itu. Contoh misalkan kami di Kabupaten Bogor, misalkan bupati kami ingin membuat aturan A, apakah harus istilah mudahnya di ACC dengan tingkat provinsi atau ada kekuasaan penuh di bupati itu sendiri Kak? Oke, tentang ini ya. Biar tidak terjadi tumpang tindih aturan antara undang-undang di atas terhadap undang-undang di bawahnya gitu ya kira-kira ya. Iya, betul. Oke. Next. Atau ada yang lain? Atau langsung dijawab atau gimana Pak Moderator? Ya, boleh langsung dijawab, Pak. Oke. Kalau ditanya tentang apakah misalkan di daerah kabupaten daerah kabupaten atau kota membuat satu peraturan daerah, apakah ada menyesuaikan dengan daerah yang lebih tinggi begitu ya, kira provinsi dan sebagainya itu. Sebenarnya ada Kang. Itu ada dalam fungsi penguasanya gitu. Jadi kalau misalkan daerah kabupaten atau kota itu kalau membuat satu peraturan daerah itu harus berkonsultasi kepada daerah provinsi yang kewenangan itu yang provinsi itu dianggap sebagai perpanjangan dari kewenangan pemerintah pusat gitu. Nah, begitu juga dengan pemerintah daerah provinsi kalau membuat satu peraturan daerah itu ada fungsi pengawasan juga, konsultasi juga dia kepada pemerintah pusat. Ini dalam hal ini berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri salah satunya. Kira-kira begitu. Ada sebenarnya gitu.
Kalau misalkan pemerintah kabupaten ataupun kota kepada pemerintah provinsi, kalau provinsi itu kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, itulah kira-kira. Berarti nanti berlanjut ke pemerintah pusat atau gimana Kak Irham? Contoh dari bupati ke gubernur ya, apakah stop di gubernur? Oke, laksanakan di Kabupaten Bogor, misalkan perda tentang menutup menggunakan busana muslim ketika berkendara. Ini hanya contoh saja. Nah, apakah stop di gubernur atau naik lagi ke pemerintah pusat? Ke pemerintah provinsi, karena pemerintah provinsi dianggap perpanjangan dari pemerintah pusat gitu kira-kira. Kecuali dari perda daerah provinsi itu kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Oke, paham. Alhamdulillah. Makasih Kak Irham. Ya. Baik, terima kasih Kak Irfan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Satu kali lagi, ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, mungkin tidak ada lagi, Kak. Oke. Ya, cukup. Baik, mungkin kita cukupkan batas di sini. Baik, pada kesempatan ini terima kasih kepada Kak Irham, baik teman-teman dari beberapa narasumber yang luar biasa dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan uraian yang dipaparkan dari Kak Irham tadi, bermuatan syariah dalam rangka implementasi kebijakan pengaturan dalam beragama sebagai dijamin dalam pasal 29 UU nomor 1145 bahwa kerajaan perda bermuatan syariah ini merupakan manifestasi dari pluralisme sistem hukum di Indonesia yang terdiri dari beberapa hukum seperti hukum adat, hukum Islam, bahkan hukum perdata Barat. Baik, mungkin itu untuk absen akan kita share di kolom chat. Oke, untuk rekan jika bersedia kita foto bersama. Silakan menaktifkan kameranya. Mungkin ini ya. Ya, 1, 2, 3.